Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waida Amalia dari kelas 07 PIEE 004. Di sini saya akan membuat video refleksi diri mengenai beberapa poin. Poin yang pertama mengenai kekurangan serta kelebihan praktek mengajar kemarin. Untuk praktek mengajar kemarin, saya pribadi itu untuk kekurangannya lupa memberikan tugas akibat hilangnya fokus atau demam panggung. Walaupun saya pernah mengajar di TK selama 3 bulan, tetapi konsep dan penerapannya itu sangatlah berbeda ketika di tingkat SMP maupun SMA. Apalagi metode yang digunakan pun cukup sulit untuk di tingkat atas ini. Dan kelebihannya itu menurut saya dan juga beberapa teman yang saya tanyakan, saya dapat mencairkan suasana kelas sehingga kelas tidak terkesan monoton dan tentunya dengan persiapan yang cukup matang. Saya mempersiapkan materi kemarin itu selama seminggu serta penggunaan metodenya menggunakan TGT atau tim game turnamen. Menurut saya metode tersebut cukup efektif untuk mencairkan suasana serta membuat suatu pembelajaran itu menjadi seru. Untuk poin selanjutnya mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemampuan mengajar. Untuk hal yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan mengajar itu menurut saya mempersiapkan segalanya dengan cukup matang dan teliti dalam memilih materi serta gunakan metode mengajar yang sesuai agar siswa dapat mudah memahami materi apa yang kita sampaikan. Penggunaan metode pun itu penggunaan metode pun sangat berpengaruh terhadap kemampuan mengajar kita. Itu yang harus ditingkatkan dalam menjadi seorang guru. Untuk poin selanjutnya itu mengenai hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan untuk mengajar. Yang pertama itu guru harus mempersiapkan RPP, di mana RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai pedoman guru sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua itu guru mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran itu banyak ya, seperti media itu kan alat ya. Alat pembelajaran misalkan kita bisa menggunakan Infocus untuk menayangkan animasi-animasi seperti itu menggunakan media audiovisual, atau bisa juga menggunakan media yang lainnya seperti poster. Misalkan kita belajar mengenai kewirausahaan. Nah, kita bisa membuat suatu postur mengenai kewirausahaan yang biasanya gambar yang cocok itu tentang perdagangan di pasar, di mall, serta perbankan dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu untuk mempersiapkan mempersiapkan materi pelajaran sebelum mengajar. Nah, materi juga sangat penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan. Karena ketika materi yang kita sampaikan itu menarik, maka siswa pun akan mendengarkan dengan seksama serta dapat memahami materi tersebut. Selanjutnya, pengajar juga harus menentukan pendekatan, metode, model, serta strategi dalam mengajar. Karena yang saya bilang tadi bahwa metode
mengajar serta strategi yang akan kita gunakan dalam mengajar itu sangat penting dalam keberhasilan kita dalam mengajar di kelas. Seperti itu. Yang terakhir itu memahami karakter siswa. Jadi guru itu sebagai seorang guru itu harus bisa memahami karakter siswa. Misalkan di dalam satu kelas itu banyak banget karakter siswa ya. Ada yang siswanya pendiam, ada yang aktif, dan ada juga yang biasa aja gitu, yang pura-pura mendengar tapi sebenarnya dia nggak paham gitu. Nah, kita harus bisa meneliti nih karakter siswa yang ada di sana. Misalkan contohnya orang yang aktif di kelas itu biasanya sering menjawab pertanyaan-pertanyaan guru atau bertanya kepada seorang guru. Nah, itu tuh jangan terlalu keseringan untuk ditunjuk. Nah, sebaiknya kita tapi jangan menunjuk langsung ke orangnya juga. Jadi bagaimana kita bisa memancing siswa yang biasanya tidak aktif untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan temannya, seperti itu. Oke, untuk poin selanjutnya ini bagaimana konsep guru ideal dan bagaimana kita bisa menjadi guru ideal. Menurut saya prinsip yang saya baca dari artikel itu, menurut konsep guru ideal menurut Al-Ghazali itu adalah ketika guru mampu menunjukkan kasih sayang kepada peserta didik. Yang kedua itu guru mampu memberikan nasihat yang baik kepada peserta didik, dan guru mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi. Jadi untuk menjadi guru yang ideal menurut saya pribadi adalah ketika kita bisa menyampaikan suatu nasihat dan mencerminkan perilaku yang baik kepada siswa, serta penguasaan materi dan penguasaan kelas, agar suatu kelas itu tidak terkesan membosankan dan siswa dapat semangat dalam belajar. Juga penilaian juga, seorang guru itu harus dapat menilai dengan baik dan jujur ya. Biasanya kan ada beberapa guru juga yang mungkin kriterianya kita beda-beda, tapi seorang guru yang ideal adalah guru yang menilai siswa secara adil sesuai kemampuannya. Dan jangan lupa untuk mengevaluasi suatu pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ketika pembelajaran itu sudah berakhir, maka kita harus mengevaluasi nih, seberapa jauh sih pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita sampaikan, dengan membuat suatu games seperti yang saya lakukan kemarin, membuat suatu games bisa individu maupun tim untuk mengetahui apakah siswa itu memahami materi yang sudah kita sampaikan menggunakan menggunakan games tersebut, serta dapat membuat penilaian dari games tersebut. Dan juga jangan lupa memberikan reward kepada siswa berupa nilai ataupun bisa barang-barang yang berguna untuk keperluan belajar, atau bisa makanan juga. Karena kemarin saya menggunakan makanan karena agar biasanya siswa atau anak-anak di usia remaja itu suka banget yang namanya cemilan. Makanya saya kemarin menggunakan makanan untuk sebagai reward, serta memberikan nilai tambahan untuk ujian nanti, untuk penambahan ujian, seperti itu. Tapi alangkah baiknya ketika kita memberikan reward juga, alat-alat sekolah itu juga baik untuk diberikan, ya, seperti itu. Dan seorang guru ideal adalah ketika dia menjaga sikap serta karakternya
sebagai seorang guru yang profesional. Karena bagaimanapun guru adalah patokan bagi peserta didik untuk membangun karakteristiknya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video refleksi diri hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.